Bab 48. Naura masih terdiam. Naura sadar dengan raut wajah serius Vino. Naura sedang berperang dengan pikirannya antara percaya atau tidak. Naura takut ini semua hanya mimpi saking bahagianya. Tapi ada hal lain yang lebih Naura takutkan lagi, yaitu tentang statusnya saat ini. Ra, terima atau tidaknya Kak Vino akan statusmu, kau harus jujur dari sekarang. Sebuah hubungan harus diawali dengan kejujuran. Jangan tutupi fakta besar akan dirimu kalau kau tidak ingin tersakiti lagi di kemudian hari. Bismillah. Batin Naura mencoba tenang. Kak, sebelum kakak memintaku menjadi kekasihmu, ada baiknya kakak harus mengetahui dulu kebenaran tentang diriku, ucap Naura harap cemas. Maksudmu? Apa ada yang tidak aku tahu tentangmu, Ra? Tanya Vino bingung. Kak, aku bukanlah wanita yang baik seperti yang kakak pikirkan. Aku bukan seorang gadis suci lagi. Aku pernah menjual tubuhku hanya untuk mendapatkan uang pengobatan ibu. Aku wanita yang kotor. Masa laluku sangat buruk, Kak, ucap Naura tegas menatap Vino. Kenapa dia malah tersenyum? Apa ini semua benar-benar hanya mimpi? Ucap Naura terheran dengan Vino yang menanggapi ucapannya hanya dengan senyuman. Ra, aku mencintai semua yang ada pada dirimu, bukan hanya mencintai tubuhmu. Kalau aku hanya menginginkan tubuhmu, mungkin sudah sedari dulu aku merusakmu. Aku sudah mengetahui semuanya dari Rihanna, Ra. Aku bahkan sangat bangga kepadamu. Kau wanita yang kuat dan tegar, Ra. Semua orang mempunyai masa lalu. Semua orang juga pasti pernah membuat kesalahan. Begitupun aku, jawab Vino tegas namun tetap lembut menatap Naura. Awalnya aku sempat sedikit kecewa, Ra. Namun aku sudah mendengar semua yang menimpamu dari Rihanna. Aku tidak sengaja mendengar obrolan Mama dan Rihanna waktu itu. Masa laluku lebih buruk dari masa lalumu, Ra. Namun aku janji, aku akan berubah menjadi lebih baik lagi. Batin Vino yakin dengan tekadnya. Kakak yakin? Aku sangat yakin, Ra. Kau bisa melihat kesungguhan dari hatiku ini. Jika kau merasa ragu padaku, aku tidak akan memaksamu. Semua keputusan ada di tanganmu, jawab Vino tegas. Vino mengangkat tangannya pada wajah Naura, mengusap kedua pipi Naura dengan lembut. Ra, apa kau mau menjadi kekasihku? Ucap Vino lagi. Naura yang sudah yakin akan semua ini tanpa pikir panjang langsung mengangguk tanda menerima Vino menjadi kekasihnya. Ya Tuhan, semoga ini adalah awal yang baik. Semoga yang aku lakukan sudah benar, batin Naura. Vino yang merasa bahagia dengan jawaban Naura mengecup lembut kening Naura. Aku mencintaimu, ucap Vino lagi dan kembali mengecup kening Naura. Sayang, kamu lapar tidak? Tanya Vino lembut membuat wajah Naura semakin memerah, malu mendengar panggilan sayang dari Vino. Iya Kak, mau makan di mana? Bagaimana kalau makan di restoran yang dekat Maria Butik, Kak? Kakak tahu kan? Tanya Naura. Maria Butik? Ya aku tahu, jawab Vino menggunakan mobilnya ke arah sana. Mereka sampai di depan restoran tersebut. Vino turun lalu memutar tubuhnya membukakan pintu untuk Naura. Ramai ya sayang, ujar Vino pada Naura saat melihat restoran yang terlihat ramai tersebut. Iya Kak, di sini memang selalu ramai. Selain makannya enak, harganya juga terjangkau. Dulu waktu masih bekerja di Maria Butik, aku sering makan di sini, jelas Naura pada Vino. Mau pesan apa Kak? Tanya Naura lagi. Aku ikut kamu aja sayang, jawab Vino. Vino kembali menggenggam kedua tangan Naura setelah Naura selesai memesan beberapa hidangan. Sayang, iya Kak. Bisa tidak mulai sekarang jangan panggil kakak lagi. Sebutan itu lebih cocok buat pasangan adik dan kakak, Ra. Kita kan sepasang kekasih, bukan adik kakak. Apa bisa kamu mengubah panggilannya? Pinta Vino lembut. Kalau aku panggil Mas aja boleh? Tanya Naura. Tentu boleh sayang. Itu lebih enak didengar dibanding kakak, jawab Vino lalu mengecup kedua tangan Naura. Please deh Mas, jangan buat aku semakin melayang seperti ini, ucap Naura dalam hati berusaha menghilangkan rasa gugupnya. Tak lama kemudian pesanan mereka datang. Naura dan Vino mulai melahap makanannya dengan perasaan bahagia. Bab 49. Kak, kenapa belum tidur? Ini udah jam 11 loh, tanya ibu yang masuk ke kamar Naura saat melihat lampu kamar Naura masih menyala. Iya Bu, ini juga mau tidur, jawab Naura. Kalau ibu perhatiin, kok kayaknya kakak terlihat sangat bahagia. Gak mau cerita nih sama ibu. Kak Vino tadi minta Naura jadi kekasihnya Bu.
Jawab Naura menunduk malu dengan wajah merona. Lah, kok malu sih kak? Selamat ya sayang. Ibu ikut senang mendengarnya. Ibu doakan semoga langgeng ya kak. Ucap ibu tersenyum mengusap kepala Naura lalu keluar dari kamar Naura. Haha, maaf Pri, kau bukan orang pertama yang aku kasih tahu. Gumam Naura. Good night sayang, mimpiin mas ya. Isi pesan dari Vino yang membuat Naura semakin berbunga membacanya. Malam juga mas, balas Naura lalu meletakkan HP-nya di samping tempat tidur dan mulai terlelap menuju mimpi indahnya. Kenapa lagi Sean? Perasaan akhir-akhir ini kau selalu terlihat kacau, tanya Niko setelah menghabiskan minuman di gelasnya. Aku bertemu Nana, ucap Sean. Terus? Tanya Rehan. Dia bersama Alvino, penerus dari Wonder Group, ucap Sean lagi. Iya, lalu hubungannya denganmu apa? Tanya Rehan seolah tidak mengerti. Apa kalian tidak mengerti bagaimana perasaanku saat ini? Tanya Sean kesal. Hah? Apa seorang Sean Alexander pengusaha nomor 1 negeri ini punya perasaan? Ucap Niko menggoda Sean. Bukankah Naura sudah tidak ada hubungan apapun denganmu lagi? Lalu kenapa kau harus memikirkannya? Kau kan sudah punya kekasih yang sangat kau cintai itu. Sahut Niko lagi. Jangan katakan kalau saat ini kau merasa menyesal melepaskannya. Tanya Rehan menyeringai. Aku mencintai Nana, jawab Sean cepat. Dan kau baru menyadarinya sekarang? Tanya Rehan lagi. Tolong jangan membuatku semakin tersudutkan. Aku minta kalian datang kemari karena aku butuh saran dari kalian, ucap Sean mulai emosi. Kejarlah, jawab Rehan dan Niko kompak. Kita sehati, ucap Niko yang membuat Rehan bergidik ngeri dan jijik melihat tingkah Niko. Tawa Niko pecah melihat Rehan yang kesal padanya. Bisakah kalian serius? Bentak Sean menghentikan tingkah konyol kedua sahabatnya. Kalau kau benar mencintai Naura, lalu bagaimana dengan Jenny? Tanya Rehan. Sejak bertemu dengan Naura, aku sudah tidak memiliki perasaan apapun kepada Jenny. Hanya saja aku belum mendapatkan waktu yang tepat untuk memutuskannya. Jelas Sean. Kau tidak punya waktu untuk memutuskan Jenny, namun kau punya waktu untuk memutuskan Naura, ucap Rehan sarkas lagi-lagi menyudutkan Sean hingga membuat Sean bungkam. Apa kau yakin nanti Jenny akan menerima keputusanmu? Tanya Niko. Jika aku sudah bilang berakhir, maka dia bisa apa? Dia sendiri yang akan rugi jika mencari masalah padaku, jawab Sean. Wow, sekarang aku percaya kalau seorang Sean Alexander sudah jatuh cinta pada wanita cantik bernama Naura Anastasia, ucap Rehan menggoda Sean. Bagaimana penampilan Naura saat kau bertemu dengannya? Apa dia semakin cantik? Tanya Niko ikut menggoda Sean. Padahal sebenarnya baik Niko, Rehan dan Maria sudah sering bertemu dengan Naura di belakang Sean. Bahkan mereka datang saat acara pembukaan kafe Naura. Dia tetap cantik, bahkan semakin cantik saja, hingga membuat aku merasa ingin mencongkel setiap mata pria yang melihatnya. Apalagi rasanya aku ingin sekali membunuh Alvino yang berani-beraninya menyentuh tangan istriku. Iya, Naura masih istriku, ucap Sean dengan senyum mengembang, seolah mendapatkan titik terang akan masalahnya. Istri? Ucap Rehan dan Niko lagi secara bersamaan. Iya benar, Naura masih istriku, aku tidak pernah mentalaknya, jawab Sean cepat dengan senyum mengembang di wajahnya. Apa yang harus aku lakukan agar Naura mau kembali kepadaku? Dia terlihat sangat membenciku, ucap Sean lagi namun kembali terlihat putus asa. Sangat wajar jika Naura membencimu. Siapa yang tidak membencimu jika sikapmu seperti itu kepadanya? Jawab Niko membuat Sean semakin terpuruk. Aku menyesal nah, sungguh menyesal. Bodohnya aku baru menyadarinya sekarang. Aku mencintaimu nah, sangat mencintaimu, batin Sean. Bab 50. Bujuklah Maria jika kau mau kami membantumu, ucap Rehan yang membuat Sean terheran. Maria? Tanya Sean bingung. Saat ini semua orang yang tahu cerita tentang kau dan Naura sangat kesal kepadamu, salah satunya Maria, ujar Rehan. Kenapa? Tanya Sean masih belum mengerti. Maria itu sudah sangat dekat dengan Naura. Maria juga sudah menganggap Naura seperti adiknya sendiri. Berkat dia juga kau bisa kenal dengan Naura. Dulu sebelum aku mengenalkan kau pada Naura, Maria pernah bilang bahwa dia adalah orang pertama yang akan mengajarmu jika kau berani menyakiti Naura. Makanya aku bilang, jika kau ingin kami membantumu, kau harus meminta persetujuan dari Maria dulu. Aku tidak mau dia marah padaku hanya karena aku membantumu. Jelas Rehan panjang membuat Sean mulai mengerti. Baiklah,
Aku akan melakukan apapun agar Nana bisa kembali ke sisiku, ucap Sean dengan tekad yang kuat. Siap-siap saja pipi mulusku ini menjadi korban kebrutalan kekasih Rehan. Batin Sean membayangkan apa yang akan Maria lakukan saat bertemu dengannya nanti. Dor, ucap Riri mengagetkan Naura yang asik dengan dunianya sendiri. Kenapa sih Ra? Aku perhatikan dari tadi kamu asik senyum-senyum sendiri ngeliat tuh HP. Cibir Riri yang sudah hampir 5 menit berada di sana namun tidak disadari oleh Naura. Hai Ri, kamu udah lama sampai? Tanya Naura mengalihkan pembicaraan. Gak penting, jawab dulu pertanyaanku tadi. Kenapa kau terlihat seperti orang yang sedang menang lotre? Tanya Riri lagi menggoda Naura. Kau benar sekali Ri, aku lagi menang lotre, mendapatkan seorang pangeran tampan, ucap Naura menggebu-gebu dengan wajah bahagianya. Ada apa sih? Bikin penasaran saja. Aku sekarang udah gak jomblo lagi tahu, ucap Naura bangga dengan bibir mengembang. Serius Rah? Tanya Riri terlihat antusias. Iya Ri, aku aja masih gak percaya, berasa seperti mimpi Ri. Ingat ya Ra, kamu janji lo buat ngasih tahu aku siapa orangnya. Kamu kenal kok siapa orangnya, bahkan sangat kenal, ucap Naura lagi semakin membuat Riri penasaran. Siapa Ra? Penasaran nih, buruan. Dengar baik-baik ya, aku hanya akan mengatakannya satu kali, ucap Naura lagi membuat Riri memasang wajah serius. Namanya Alvino, jawab Naura mengeja nama Alvino kekasihnya yang tak lain adalah kakak dari sahabatnya. Riri terdiam berusaha mencerna semua ucapan Naura. Namanya Alvino dan aku mengenalnya. Apa? Jadi selama ini laki-laki yang dicintai Naura adalah Kak Pino. Aku harap kau tidak akan menyakiti sahabatku Kak. Aku tidak akan segan kepadamu jika kau sampai menyakiti Naura. Batin Riri mencoba menerima semua ucapan Naura. Ya Tuhan, jangan bilang kalau Riri tidak merestui hubungan kami, ucap Naura cemas dalam hati melihat reaksi Riri yang tidak seperti dugaannya. Ri, apa kau marah? Tanya Naura pelan menyentuh pundak Riri. Ah, enggak kok Ra, aku hanya terkejut saja. Jadi selama ini pria yang kau cintai adalah kakakku. Aku ikut bahagia Ra. Aku ucapkan selamat ya, semoga langgeng dan aku juga berharap kau akan menjadi kakak iparku, jawab Riri memeluk Naura, menenangkan Naura dan berusaha menghilangkan kegelisahan di dalam hatinya. Aku bahagia jika benar kalian bersama, namun aku juga mengkhawatirkanmu Ra. Aku menyayangimu dan juga menyayangi Kak Vino. Aku akan sangat bahagia jika kalian berdua berjodoh. Ya Tuhan, tolong persatukanlah mereka jika mereka berjodoh. Namun jika tidak, tolong jangan sampai ada pihak yang tersakiti. Aku menyayangi mereka berdua, ucap Riri dalam hati.